Video ini gue peruntukkan untuk kalian yang baru aja ingin terjun ke dunia parfum original. Atau dengan kata lain bagi kalian yang baru aja ingin membangun koleksi parfum di rak parfum kalian, oke? Dan kalian tuh ingin mencari video yang berguna sebagai rambu-rambu apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan bagi seorang newbie atau pemula di dunia fragrance supaya hasil koleksi kalian itu bisa lebih maksimal. Dan jika kalian menemukan video ini, congratulations. Video ini insya Allah bermanfaat untuk kalian semuanya dan lebih umum lagi untuk semua frag head para pecinta parfum, dan juga ini juga termasuk untuk gua pribadi. So, tanpa berlama-lama kita mulai dulu intronya. Let's go. Oke guys, kembali lagi bersama gua Mas Rabdan, dan di video ini gua ada 6 poin penting yang akan gua sampaikan khususnya bagi kalian nih para pemula di dunia fragrance. Bagaimana sih tipsnya supaya kalian tuh sukses dalam membangun koleksi parfum agar tidak terjebak ke hal-hal yang tidak diinginkan. Yes, ini gua sampaikan, gua disclaimer dulu, tidak ada maksud ingin menggurui, merasa diri gua tuh paling hebat, lebih hebat dari yang lainnya. Nope, ini semata-mata ingin sharing aja, berbagi pengetahuan sesama pecinta parfum. Dan ini juga sebagai bekal kita semua untuk gua dan kalian semuanya, supaya sekali lagi kita itu sama-sama enak dalam bermain parfum dengan rasa yang enak, nyaman, aman, dan tanpa ada sedikit pun tekanan ataupun beban. So, gue langsung mulai aja di poin yang pertama. Poin pertama yang harus kalian perhatikan sebagai pemula dalam dunia fragrance, sebisa mungkin jangan pernah lakukan blind buy. Oke? Maksud gue tuh gini, bagi kalian yang meskipun keuangan kalian ya, kalian tuh orang yang kaya raya, 7 turunan kagak habis-habis duit kalian, apalagi bagi kalian yang sorry to say ya, mungkin aja keuangan dana itu terbatas. Ya bisa juga digunakan untuk keperluan ini, itu, apalagi yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak. Sebisa mungkin manfaatkan uang kalian dengan maksimal, apalagi di dunia fragrance itu tuh dana yang dibutuhkan dan juga modal itu nggak sedikit loh kalau bermain parfum original. Dan untuk membijaki hal ini supaya kalian tuh tidak terjebak ke dalam penyesalan di kemudian hari, sebisa mungkin jangan pernah blind buy. Oke, nonton review parfum boleh banget ya, tapi jadikan itu hanya sebagai patokan dasar. Jangan langsung ditelan bulat-bulat, men. Tetap sebaiknya cobalah di-can terlebih dahulu, oke? Atau sampel. Karena gini, parfum itu ibarat seperti makanan. Ini soal selera. Bisa aja yang dikatakan reviewer tuh enak, ya emang di hidung mereka itu seleranya masuk, belum tentu di hidung kita tuh masuk. Karena itu juga yang terjadi di kasus gua tuh pernah kemakan hype suatu parfum yang disukai oleh seorang reviewer yang dia tuh suka banget dengan parfum tersebut. Ketika gua beli, ternyata gua tuh nggak srek dengan parfumnya, dan akhirnya gua jual lagi. Begitu juga dengan hal performa, beda aktivitas, pokoknya macam-macam hal-hal yang menyebabkan performa parfum itu bisa bagus, bisa jelek. Kalian bisa nonton di video gue yang sebelumnya, 9 alasan yang menyebabkan parfum kita itu nggak awet. Nah, itu tuh bisa aja di reviewer parfum bagus karena memang menunjang, bisa juga di kita tuh kurang bagus. Maka sebaiknya sekali lagi cobalah di can untuk mengetahui apakah performa parfum ini cocok skin chemistry-nya di kulit kita ataukah tidak. Poin kedua yang perlu kalian perhatikan sebagai pemula di dunia fragrance, yaitu jangan sekali-kali membeli parfum yang tidak diperlukan atau parfum yang nggak sesuai selera kalian. Misalnya tuh gini, kalian tuh melihat parfum hanya karena melihat botolnya itu cantik, ya kan? Atau mungkin ngikutin hype, padahal tipikal wanginya itu bukan tipikal wangi kalian banget gitu. Misalnya kalian tuh suka parfum yang fresh gitu, nggak terlalu suka wangi parfum yang manis-manis gitu, yang apalagi yang wanginya tuh manisnya tuh yang nyelekit gitu. Lalu kalian tuh melihat bagaimana Ultramel by Jean Paul Gaultier itu tuh hype di komunitas baik dalam ataupun luar negeri, sampai kalian tuh rela blind buy parfum itu dengan harganya nggak murah loh ya, parfum Ultramel itu, oke? Dan kalian tuh menyesal sendiri karena sudah tahu kalian nggak suka scent yang manis, kalian paksakan hanya karena ngikutin hype. Ya itu dalam tanda kutip, kalian tuh sebenarnya nggak terlalu perlu dengan wangi parfum yang seperti itu. Kalian bukan selera kalian kan. Poin ketiga yang harus diperhatikan, yaitu perhatikan harga pasaran di toko online. Dan juga belilah parfum original di toko-toko online yang udah direkomendasikan oleh para reviewer di Indonesia. Karena gini,
gue tuh pernah scroll-scroll Tokopedia, ada beberapa toko parfum yang sebenarnya dia tuh nggak direkomendasikan atau belum pernah direkomendasikan, belum pernah disounding oleh reviewer parfum manapun di Indonesia. Namun gue lihat tuh harganya itu reasonable, dia tuh masuk di harga pasaran online. Deskripsi produknya tuh meyakinkan, ada batch code-nya, ada barcode-nya. Karena gini guys, penjual parfum nakal yang mengaku original padahal tidak original itu sekarang pintar. Dia tuh memulai mengkaji pengetahuan tentang dunia parfum original, sehingga mereka tuh bisa aja mengelabui kalian sebagai customer, calon pembeli yang masih newbie di dunia fragrance. So tetap saran gua, selain memperhatikan harga pasaran di toko online, oke, tetaplah mengacu pada toko-toko parfum original yang udah direkomendasikan oleh reviewer parfum lain seperti Indofrex atau Glendewi atau Fragolicious, dan insya Allah mungkin di suatu saat nanti versi Mas Rabdan akan gua bikinkan. Poin keempat ya, untuk kalian para pecinta parfum yang masih pemula, dan ini juga untuk teman-teman yang udah jalan on the way mungkin 5-6 bulan, udah setengah tahun atau mungkin udah setahun, namun koleksinya perasaan nggak begitu banyak bertambah. Nah, saran gue yang ini yaitu bersabarlah. Ya, tetap bersabar. Memang dalam membangun koleksi itu perlu kesabaran. Kalau lu nggak sabar, maka fatal akibatnya. Di antara yang paling fatal akibatnya, lu tuh bakal berpikir gini, wah, gue sudah lama-lama capek-capek ngumpulin uang beli parfum, ya ujung-ujungnya koleksi parfum gue cuma 9-10 aja. Padahal gue berharap lebih. Nah, itu bisa berakhir pada putus asa. Akhirnya lu di tengah jalan berhenti, putus, dan akhirnya lu pre-love, lu jual parfum lu. Dan beberapa waktu kemudian lu akan nyesel. Yes, gue yakin di antara kalian yang nonton video ini pasti pernah merasakan hal tersebut. Karena gue juga pernah di masa lalu itu merasakan hal tersebut. Gue jual dan akhirnya sekarang gue tuh masih menyesal gitu loh. So, saran gue tetaplah pelan-pelan aja koleksi parfum. Seiring waktu nanti koleksi kalian tuh tetap akan bertambah dan akan semakin banyak. Ingat kata pepatah, sedikit demi sedikit menjadi apa? Yes, bukit. Apalagi kalau kalian tuh sampai ngutang, itu jangan sampai, aduh please, jangan sampai hanya beli parfum untuk ngutang. Apalagi kalian sudah berkeluarga, tetap prioritaskan hal-hal yang memang itu menjadi kewajiban kalian dalam kehidupan kalian. Jangan sampai jadikan parfum itu sebagai beban pikiran kalian yang sehingga kalian tuh berpikir, aduh kayak caranya nih supaya beli parfum A, B, C, harus ngutang sini, ngutang situ. Jangan sampai, apalagi melakukan sesuatu yang haram loh ya, jangan sampai termasuk misalnya nih, kalian tuh pakai pay letteran gitulah, apapun marketplace-nya. Saranku jangan sampai, apalagi bagi kalian yang Islam, karena itu sama aja lo tuh memakai jasa pihak ketiga, oke, untuk meminjamkan uang mereka kepada kalian untuk membeli parfum impian kalian dengan bayaran ada tambahannya yaitu bunga. Yes, kalau kalian tuh muslim, kalian pasti tahu maksud gua ya, bunga itu adalah termasuk bagian daripada riba. So, berhentilah untuk menggunakan pay letter ya. Nah, saran gua yang kelima ya, kalau misalnya kalian ini adalah termasuk orang yang berduit gitu ya, tajir, punya duit yang lebih atau dana yang berlebih, saran gua sebaiknya lo beli parfum yang versi OG-nya, oke, versi di originalnya daripada versi cloningannya. Karena bagaimanapun juga tetap yang versi aslinya itu jauh lebih baik secara sennya, walaupun mungkin aja secara performa itu kurang baik. Namun tingkat kepuasannya, percaya dengan gua guys, itu akan berbeda ketika kalian tuh membeli clone dengan yang versi OG-nya. Tapi kalau kalian tuh masa bodoh amatan ya, nggak terlalu peduli dengan sennya tuh ya mirip-mirip aja lah kalau kata kalian. Bahkan performanya yang parfum clone itu jauh lebih baik ya. Itu sih sah-sah aja ya, duit kalian. Kalian terserah mau beli yang clone ataupun yang versi OG-nya, versi originalnya. Namun kalau dari gue pribadi, gue tetap sarankan kalau punya dana yang berlebih nih ya, tolong di highlight untuk orang-orang kaya, tetap beli yang versi originalnya, karena itu bisa lebih memberikan self reward untuk kalian yang udah capek-capek kerja cari duit, sehingga tingkat kepuasan kalian itu akan lebih maksimal ketika kalian membeli parfum yang OG daripada yang clone. Namun clone still oke. Dan saran terakhir dari gue untuk di video kali ini yaitu perbanyak pengetahuan kalian atau knowledge kalian di dunia fragrance. Di samping kalian tuh memperbanyak koleksi, perbanyak juga pengetahuan kita. Nah, karena yang namanya belajar itu tidak ada namanya putus ya kan. Misalnya kalian tuh belajar tentang konsentrat EDT, EDP, Pure Parfum. Nah, jangan sampai berpikiran masih seperti pikiran yang versi kolot. EDP jauh lebih baik performanya daripada EDT. Nah, itu kan versi teori. Namun versi faktanya, kalau orang fraghead yang sudah ngerti dengan dunia fragrance dan sudah tahu di lapangan itu seperti apa faktanya, mereka tidak akan berpatokan pada teori tersebut. Karena ini juga dalam rangka dedikasi kita seutuhnya di dunia
fragrance yang sedang kita geluti, supaya kita itu berimbang antara knowledge, pengetahuan dengan koleksi parfum yang kita punya, supaya kita tuh terlihat lebih profesional di mata orang lain dengan koleksi kita yang banyak dan juga pengetahuan kita yang luas di dunia parfum ini. So, itu aja saran dari gua pada kesempatan video kali ini. Semoga kalian terhibur dan bermanfaat. Bagi kalian yang merasa video ini perlu dibagikan kepada orang lain yang mungkin aja mereka tuh suatu saat nanti akan bergelut di dunia fragrance, atau mungkin baru ingin bergelut di dunia fragrance, parfum original, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya kita tuh sama-sama enak, ya kan? So guys, thank you so much buat kalian sudah nonton. Tetap support channel ini dengan cara klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa, seperti biasa, lonceng notifikasi dinyalakan. Gua Mas Rabdan, see you next time. Bye-bye.